Mana uang gajinya bulan ini, Mas? Aku langsung menodong Mas Randa di depan pintu. Iya Rindu, Mas masuk dulu, jawabnya sambil melewatiku di depan pintu. Mana Mas? Aku menadahkan tangan di hadapannya yang sedang melepas sepatu. Mas Randa menyimpan sepatunya ke samping sofa, lalu meraih tas kerjanya dan mengeluarkan amplop coklat yang masih belum dibuka perekatnya. Aku tersenyum senang dan meraih amplop coklat itu, sambil berkata, isinya tetap 6 juta kan Mas? Belum kamu ambilkan? Tanyaku penuh selidik saat melihatnya bangkit dari sofa. Hitung saja. Nanti Mas minta 1 juta ya? Buat ngasih ibu, ujarnya sambil berlalu menuju kamar. Aku terdiam, rasanya jengkel sekali jika Mas Randa meminta uang yang memang sudah menjadi jatahku malah dipinta lagi untuk memberi ibunya. Rindu, mana uang 1 jutanya? Aku mau kasih ke ibu. Kasihan dia, sembako udah pada habis di rumah. Katanya hari ini cuma bisa bikin bubur, ujar Mas Randa sore itu. Dengan merengut, aku meraih dompet dan memberikan 2 lembar uang berwarna merah kepadanya. Kok cuma 200? Mas Randa mengeritkan alisnya. 200 ajalah Mas, masa 1 juta? Masa nggak ada apa-apa lagi yang dimakan? Bukannya bapakmu juga terima uang pensiun? Tanyaku kesal, dengan tatapan tajam kepada pria bertubuh tinggi dengan kulit sawo matang itu. Sudah 3 bulan ini bapak tak terima uang pensiunnya soalnya udah habis dipotong pinjamannya di bank. Tambahin 300.000 lagi Rindu? Biar bisa buat beli beras dan lauk, kasihan ibu dan bapakku tak bisa makan, sedang putranya yang bisa diharapkan hanya aku saja, ujar Mas Randa lagi. Udah nggak ada lagi Mas, uangnya udah ku masukin rekening, di dompet tinggal 50.000 aja buat belanja besok. Jawabku kesal sambil keluar dari kamar menuju dapur. Saat aku menoleh ke belakang, kulihat Mas Randa keluar dari kamar dan menuju pintu depan. Heran juga, selalu mementingkan orang tua dan adik-adiknya yang pengangguran itu. Padahal kalau udah nikah, anak dan istri yang paling dipentingkan itu karena kamilah tanggung jawab utamanya. Heran juga dengan bapak mertuaku itu, banyak benar hutangnya sampai udah pensiun juga pakai minjam uang di bank saja. 2 adiknya juga cuma jadi beban, yang satu berhenti kuliah dan yang satunya berhenti saat kelas 11 SMA, dan kini menjadi beban kedua orang tuanya dengan menjadi pengangguran, yang kerjanya cuma makan tidur. Rindu, mana uang bensin dan rokokku? Tanya Mas Randa pagi itu saat Mas Randa akan berangkat kerja. Ku keluarkan uang 20.000 dari saku daster yang sudah kusiapkan untuknya. Ini, Mas. Jawabku, kok cuma 20.000? 50.000 dong. Mana cukup ini buat beli rokok dan isi bensin? Keluhnya, bensin kan cuma 9.000 terus rokok beli yang ketengan saja, 5.000 dapat 3 batang. Jawabku sengit, tapi, Rindu. Aku segera berlalu menuju garasi untuk mengantar anak-anak ke sekolah agar Mas Randa tak lagi meminta tambahan uang jajan. Dia memang selalu begitu, selalu mengeluh jika ku kasih cuma 20.000. Kalau maunya dia sih sehari dijatah 100.000 untuk bensin dan rokok, sedangkan makan siang sudah kubawakan bekal biar nggak boros kalau makan di luar. Itu sih bisa habis untuk dia aja uang gajinya ini, mana cukup untuk keperluan sehari-hari dan uang sekolah anak-anak. Yang terpenting itu, tiap bulan aku harus nabung untuk biaya kuliah anak-anak jika sudah besar nanti atau juga untuk persiapan jika ada anggota keluarga yang sakit. Walau kami semua sudah ikut BPJS, lumayanlah sebulan bisa disisihkan 1 juta atau 2 juta. Hari terus berlalu, setiap bulan selalu aman, semua uang gaji Mas Randa selalu masuk ke kantongku. Alhamdulillah, keuangan selalu aman di tanganku. Anak-anak dapat sekolah dan juga dapat mengikuti les tambahan, makan juga bergizi setiap hari. Kebutuhan rumah selalu tercukupi, aku bisa bernapas lega setiap hari, mau ke kantor Mas. Hari Sabtu begini, tanyaku heran saat melihat hari Sabtu begini suamiku sudah rapi dengan pakaian kerja, dia mengangguk dan meraih tas kantornya. Mas, ini uang buat beli bensin. Teriakku sambil berlari mengejarnya yang sudah melangkah menuju pintu,
lalu mengulurkan uang 20.000 ke tangannya. Dia menoleh dan menggeleng. Kenapa? Nggak cukup. Ini aku tambahin jadi 50.000. Ujarku dengan menukar uang puluh dengan 50.000. Nggak usah. Jawabnya pelan sambil keluar dari rumah. Aku hanya melongo, menatapnya yang kini sudah pergi dengan motornya. Mas Randa kenapa? Akhir-akhir ini dia memang aneh. Tak pernah meminta uang bensin dan rokok lagi, juga tak pernah membawa bekal yang sudah kusiapkan. Dia juga tak pernah meminta uang untuk memberi ibunya lagi. Ada apa dengannya? Apa dia sedang ngambek? Atau jangan-jangan Mas Randa mempunyai selingkuhan di luar sana? Awas saja kamu Mas, berani selingkuh? Ku bikin perkedel gundikmu yang besar itu nanti, bersambung.